Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Dua penggawa Inter Milan, Federico Di Marco dan Henry Mkhitaryan dikabarkan akan menandatangani kesepakatan baru sebelum memasuki akhir tahun 2023 ini. Hal ini menurut Sky Sport Italia, bahwa pihak manajemen sedang berupaya merampungkan perpanjangan kontrak kedua pemain tersebut dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, sumber tersebut yakin jika pihak klub bisa menuntaskannya sebelum memasuki akhir tahun ini. Di Marco dan Mkhitaryan sama-sama menjadi starter reguler di susunan pemain Inter besutan Simone Inzaghi. Sang bek sayap merupakan jebolan akademi muda Inter yang akhirnya kembali ke Appiano Gentile pada tahun 2021 setelah sempat beberapa kali dipinjamkan. Dia kini telah membuktikan dirinya sebagai protagonis di klub dan salah satu pemain terbaik di posisinya setidaknya di Serie A. Meski sisa kontraknya saat ini masih lama, hingga tahun 2026, Inter tetap ingin memperpanjang masa tinggal dan mempertahankan layanannya dalam kontrak baru jangka panjang. Di sisi lain, situasi Mkhitaryan semakin mendesak karena ia kini memasuki tahun terakhir di kontraknya. Pemain asal Armenia ini bergabung dengan Nerazzurri sebagai pemain bebas transfer pada tahun 2022. Meski tidak lagi muda, ia tetap menjadi sosok penting bagi klub. Sumber tersebut juga membahas 3 pembaruan kontrak penting lainnya yang harus terwujud setelahnya. Pertama, kita mulai dengan Denzel Dumfries. Rombongan agennya terus melakukan negosiasi dengan pihak klub terkait kenaikan gajinya. Meski demikian, laporan tersebut memperkirakan bahwa kesepakatan baru pemain Belanda itu tidak akan rampung hingga akhir tahun ini. 2 bintang lainnya adalah superstar Inter, Lautaro Martinez dan Nicolo Barella yang juga harus mendapatkan kesepakatan baru tahun depan, meski kontrak mereka saat ini berlaku hingga 2026. Marco Arnautovic merasa sangat senang karena akhirnya bisa mencetak gol debut untuk Inter Milan. Golnya itu mengawali kebangkitan Inter dari ketertinggalan 3 gol untuk bermain imbang 3-3 melawan Benfica pada laga kelima grup D Liga Champions 2023-2024. Arnautovic mencetak gol di menit 51, sebelum Fratesi meneruskan momentum dengan mencetak gol kedua Inter 7 menit kemudian. Comeback pasukan Simone Inzaghi pun komplit ketika Alexis Sanchez sukses mengeksekusi penaltinya di menit ke-72, yang membuat Inter terhindar dari kekalahan. Tambahan 1 poin membuat Inter tetap berada di peringkat kedua klasemen grup D dengan koleksi 11 poin dari 5 laga. Dengan demikian, Nerazzurri selanjutnya akan memperebutkan status juara grup dengan Real Sociedad di matchday pamungkas yang akan berlangsung di Stadio Meazza. Usai pertandingan, Arnautovic mengungkapkan rasa senangnya karena mencetak gol debut sekaligus starter keduanya sejauh musim ini dengan Inter. "Senang atas gol pertama saya untuk Inter. Jangan pernah berhenti berjuang untuk Inter," tulis Arnautovic di akun Instagramnya. Bek muda Inter Milan, Jan Bisek mengakui suasana di ruang ganti timnya sempat meresahkan saat turun minum ketika tertinggal 0-3 dari Benfica pada matchday 5 grup D Liga Champions 2023-2024. Duel Benfica vs Nerazzurri berlangsung di Estádio do Sport Lisboa, Kamis tanggal 30 November 2023, dini hari WIB. Laga tersebut berkesudahan dengan skor 3-3. Tim tuan rumah sempat unggul jauh 3-0 di babak pertama. Namun, pasukan Simone Inzaghi berhasil bangkit pada babak kedua untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3.
3 gol tim tuan rumah diborong oleh Joao Mario pada menit ke-5, menit ke-13, dan menit ke-34. Sedangkan 3 gol balasan Inter dilesakkan oleh Marco Arnautovic di menit ke-51, Davide Fratesi di menit ke-58, dan penalti Alexis Sanchez di menit ke-72. Sejak kemarin, para penggemar dan pakar sama-sama bertanya-tanya apa yang terjadi selama jeda turun minum babak pertama, dan Bisek pun mengakui jika keadaannya sempat menjadi gaduh. Dalam sesi wawancara dengan Mediaset Infinity, Bisek mengungkapkan situasinya selama turun minum saat tertinggal jauh 0-3. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di babak pertama. Saya tidak tahu mengapa hal-hal seperti ini kadang terjadi, tapi kami harus menerimanya, ujarnya, seperti dilansir FC Internews. Tapi kami bereaksi dengan baik dan kami bahkan berpeluang memenangkannya. Sekarang kami harus memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, ruang ganti agak bising saat jeda turun minum. Dan memang seharusnya demikian. Kami pun bermain baik di babak kedua. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, melawan Real Sociedad itu akan seperti final. Tapi kami adalah tim yang kuat di kandang kami. Performa Marco Arnautovic dan Davy Klaassen jadi sorotan saat laga tandang Inter Milan melawan Benfica pada matchday ke-5 Grup D Liga Champions 2023-2024. Kedua pemain itu tampil tidak mengesankan di sepanjang laga tersebut yang berkesudahan imbang 3-3 di Lisbon. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa manajemen Inter kini mulai melakukan penilaian dan pengawasan terhadap Arnautovic dan Klaassen, sebelum memutuskan apakah harus menggantinya pada jendela transfer Januari mendatang. Simone Inzaghi memutuskan untuk melakukan rotasi besar-besaran pada starting 11-nya melawan Benfica setelah mengamankan tempat di babak 16 besar Liga Champions. Oleh karena itu, bos Nerazzurri menurunkan susunan pemain lini keduanya melawan Benfica. Raksasa Portugal itu pun mengambil keuntungan penuh di babak pertama. Joao Mario dengan nyaman menghancurkan mantan timnya itu melalui hat-trick. Namun, Nerazzurri berhasil comeback menakjubkan di babak kedua dan menutup laga dengan skor 3-3, dan bahkan nyaris meraih kemenangan pada akhirnya. Gazzetta dello Sport mengkritik penampilan Arnautovic dan Klaassen, meskipun pemain Austria itu sukses mencetak gol yang memicu kebangkitan Inter. Dengan demikian, Inter bisa memutuskan untuk terjun kembali ke bursa transfer Januari tahun 2024 untuk mencari bala bantuan. Arnautovic kini sudah berusia 34 tahun yang kembali ke Inter setelah tugas pertamanya di Nerazzurri 13 tahun lalu. Inter memboyongnya dari Bologna pada musim panas lalu. Adapun Klaassen hanya menandatangani kontrak jangka pendek dengan Inter selama semusim. Ini merupakan starter kedua bagi Klaassen sejak bergabung dengan Inter. Namun, pemain asal Belanda itu belum menunjukkan performa terbaiknya hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video selanjutnya.